Видели бом, закрой глаза скорее. Halo, tentunya kalian udah pada tahu kan, gue Didit sebagai seorang paranormal, seorang spiritualis yang ya kalian tau lah. Ide gila gue itu untuk menelusuri tempat yang gue mendapatkan sebuah wangsit ke sana, untuk gue bisa jalan ke sana, untuk bisa gue memenuhi wangsit itu. Gue harus melakukan hal ini, walaupun ini sebuah ide yang katakanlah gila karena makhluk astral yang ada di tempat itu gue tahu banget bener-bener luar biasa, bener-bener nggak seperti yang suka kita temuin di konten-konten lainnya atau yang konten-konten yang selama ini sempat gue jalanin. Karena akan ada sebuah kejadian yang di luar nalar yang belum bisa gue ceritain buat kalian semua. Itulah kenapa ini eksklusif banget. Halo, selamat malam. Balik lagi bersama Pladitya Dakrum. Kali ini dalam suasana yang gerimis, mengantuk dan lelah. Lelah karena apa sih? Kodam tangannya bau abis galer. Guys, malam ini gue ada di tempat yang biasanya di sini rame. Tunggu dulu, Cik Godel mana nih? Hah? Godel. Godel siapa? Kita panggil dulu. Godel siapa? Godel siapa? Hah? Godel siapa? Demi kita. Godel yang nutup TV sebelah itu. Iya. Bila. Sini ya, tangan dia. Tangan dia. Kemarin nggak ada gua kan? Ya, sian. Gua mau nawarin pila bang. Oh iya. Suruh duduk sih. Del, nih ini kan Dakrum nih Del nih ya. Kita horor Del. Kemarin gua menanda sore-sore keliling. Dulu kan lagi prepare tuh. Iya. Nah begitu udah kelar prepare segala macam. Malamnya Del, gua pengen lu ceritain ini tentang yang lu lihat beterbangan di pepohonan Del. Pada saat kita ke gunung, ada tuh bang. Nah udah tuh ceritain tuh Del, yang jelas. Yang jelas coba. Dari awalnya lu mulai perjalanannya, situasinya, biar mereka pada tahu bahwa Godel bisa juga serem-sereman. Iya, coba. Nah, lu harus beli dulu tiketnya. Kalau lu nggak beli gua nggak cerita. Cerita dulu Del. Coba ya, coba. Gue cerita sedikit aja ya yang gue lihat. Gue sama camper ngeliat kayak sosok hitam nih pas lu Apa aja tuh? Gerinda. lu lagi take nih. Itu benar-benar terbang tapi yang lihat gue doang sama camper berdua. Nah, waktu posisi lu lihat itu, lu lagi di sebelah mana? Di depan lu padahal ini lagi pada ngumpul. Ini di depan lu. Gua kan sama camper nih. Camper kan lagi nge-shoot lu. Tapi camper matanya sama nih satu titik nih sama gua. Kayak ngeliat hitam gede terbang gitu. Terus bang lu ngeliat nggak sih? Iya. Lu ngeliat juga? Iya. Itu apa nih bang? Tapi gua bodo amat sih. Karena gua di situ rame kan, lagi rame bodo amat lah. Nah, posisi waktu itu jam berapa nih? Lo inget biar gue bisa kasih tahu ceritain lokasinya kayak apa? Pas berapa? Setengah 12-an gitu. Setengah 12 itu kita di Masih yang depan tenda tapi depannya lagi. geser atas ya? Iya. Oke. Guys, waktu itu posisi gua itu ada dari tempat kita kemah, dia agak ke atas dikit. Beberapa pohon, ada satu pohon besar di arah tenda di belakang kita, pohon kecil ada dua di sebelah kanan, ada kali kecil ya Del. Iya, Nah, kecil. Del itu ngelihat berdasarkan sudut kamera yang gue ingat, berarti ada di belakang gua dan di belakang gua itu ada 4 pohon gede yang posisinya lebih tinggi daripada kita tanahnya. Seperti apa sih lu lihat Del? Biar dia jelas dulu nanti gue ceritain. Kayak bayangan gede gini nih. Bayangan. Tapi gede. bukan kayak bayang, nampak bener jelas. Tapi gue nggak tahu itu apa. Jadi kayak dia terbang gitu. Gue sama camper doang yang lihat berdua. Oke. Gue Jadi. nggak tahu itu apa. Nah, ini dia. Kalau ada yang nanya, tempat ini ada penunggunya apa enggak sih? Tempat itu ada jinnya atau enggak sih? Jawaban gue jelas, pasti ada. Di hutan, di kebun, di rumah, tempat ibadah itu sudah pasti ada jinnya. Gue jamin. Iris kupingnya Godel kalau nggak terbukti. Apa ya Del? Enggak lah. Satu doang Del. Boga. Jadi untuk kehadiran mereka itu nggak selalu harus di tempat-tempat terbengkalai, nggak harus di rumah kosong, nggak harus di rumah angker, tapi juga di semua tempat pasti ada. Mari kita tanya ahlinya, Mas Nanda. Siap.
Gimana tuh kira-kira tuh? Itu model cuma lihat satu doang lewat, kita lihat banyak loh. Ya tapi suara banyak. Yang si camper itu cerita ada yang diketahuan si itu lo tau kan? Kita balik kan beda jalur tuh. Ya. Ntar dulu, cerita aku ntar dulu. Mas Nanda dulu, tanggapannya. Iya pada saat kita di sana itu gue sih udah melihat banyak sosok ya. Tapi yang utama adalah sosok banyak yang level ke Panglima, Danyang. Panglima Danyang, yeah. Terus, nah salah sosok itu yang membuat emang kondisi badan gue itu sangat-sangat capek beda dengan syutingan sebelumnya lah, yang di kota. Jadi kalau di gunung itu emang kondisinya level kekuatannya emang sangat gede, dan gue melihat ya emang penampakannya itu beda dengan syuting. Iya bang. Bentar ya bang. Beda kayak di kota sih. Itu sih. Untuk sosoknya banyak monyet banget sih, kuntilanak. Burung-burung Serius? bernyanyi. Asik. Anjay. Soal kuntinya dong. Kuntinya. Nah, gua kan sempet deket sama camper nih, gua ngobrol-ngobrol, dia waktu itu kan sempet ngambil kayu bakar nih, lu tau kan dari bakar Ngambil turun kayu. berdua. Nah, itu juga dia diketawain tuh, karena ada satu krunya si siapa? Ada satu Si kru. A lah. Nah, Si A. iya ada yang jatuh tuh dengan itu. Iya, si Gua A jatuh. tahu kan, Iya, gua tahu. Nah itu digunting ada jalanan yang awal kita nih. Nah, kita kan pulang beda jalanan. Iya. Yang awal benar-benar kita yang di pinggir jurang itu tuh. Hah? Nah, di situ tuh banyak tuh suara. Pohon bambunya. Nah, di pohon bambu. Jadi guys, yang diceritain Godel ini adalah rute kita berangkat. Awal kita berangkat melipir di tepi jurang ya, jurang sih tinggi soalnya ada rumpun bambu di situ, dan mungkin mereka cuma sekedar menyapa, memberi salam, karena beberapa dari kita nggak memberi salam atau apa bahasa Jawanya Mas Nanda, nggak unggah-ungguhnya kurang. Nah itu poinnya adalah kita harus tetap menjaga sopan santun. Dengan kita nggak lihat, belum tentu mereka itu nggak ada atau nggak mau diberikan sopan santun di situ. Mas Nanda ada yang ditambahkan sebelum? Jadi untuk gunung, di gunung itu ya dibilang nggak di gunung nggak di kota, setiap wilayah itu ada penunggu yang aktifnya. Bang mau mana bang? Haus lu ya? Haus lu ya? Mohon maaf bang, ini seadanya aja, kita mau minumnya sederhana aja bang. Gue dengerin lu cerita aja, coba cerita. Tadi gua mau nanya lu lupa lu anjing. Lu mau nanya apa tadi ya? Tahu lu yang nanya. Oh iya, gua ingat. Nanti pertanyaan lu gue tahan dulu di part kedua. Oke, nanti di part kedua. Si banyak dong gua mau cerita. Jadi poinnya adalah gunung atau kota, dibilang ada penghuninya pasti ada. Pasti. Untuk level kekuatannya yang sangat beda lah. Nah di gunung itu yang lebih utama adalah level kekuatannya itu sangat gede dibanding kota. Jadi kalian wajib beli tiket musik. Gua beli kau. Тили-тили бом, закрой глаза. Belum ada yang berani untuk ngusik tempat-tempat yang makhluknya itu jauh berbeda dengan apa yang biasa kita temuin di kota-kota besar. Pabrik, rumah kosong, jalanan angker lah, apalah. Sejauh yang gue tahu, makhluk astral yang ada di tempat terbuka, yang ada di alam bebas itu lebih kuat intensitasnya dibandingkan apapun yang ada di dalam ruangan atau indoor. Gue insist untuk musik. Di penelusuran ini gue akan mengajak Kiprana Lewu untuk ngacak-ngacak demit di gunung. Dan kalian juga pasti udah tahu bahwa yang namanya Kiprana Lewu, kalau ada penampakan, ada apapun yang ganjil, dia akan kejar itu. Apa kalian bisa nebak? Apa kalian bisa ngira-ngira seandainya Kiprana Lewu melihat atau menemukan keganjilan dalam bentuk hal-hal mistis di tempat yang luar biasa? Tapi pastinya tidak akan semudah itu, Ferguson. Nih, sedikit informasi buat teman-teman yang senang cerita horor, senang nonton video-video horor, penelusuran horor. Memang iya, di beberapa tempat yang mereka mengakui tempat itu, merasa tempat itu adalah
teritori mereka dan kekuasaan mereka, mereka akan lebih cenderung untuk agresif karena sifat teritorinya itu sendiri. Tambah lagi, orang-orang yang datang kadang-kadang tidak mematuhi sopan santun, tidak ada salam. Nah itu gue mau ceritain ntar. Gimana? Nanti. Ntar aja. Jadi kalau emang mau cari konten horor, mau cari demitnya biar mereka bisa nongol atau apa, ya silahkanlah dilanggar itu dulu semua. Dilanggar apa namanya? Pantangan. Pamali. Kayak pantangan. Pantangan pamali itu ya. Pamali Itu bahasa. Pamali, suaminya Bu Mali. Kelar. Badria. Nanda nggak mau nyobain? Lama-lamaan tadi. Yes. Mobil lu passwordnya apa dia? Kolak. Kopi enak nabikin nyubung. Nyaman di lidah. Lengket bilang. Selamat minum. Gue tadi mau ngomong apa lupa gue beneran. Lu sih ngelamun. Nah ini salah satunya. Kalau di sekolahan lo itu terasa kurang menyenangkan dan agak serem di malam hari, jangan pernah melamun. Karena bawa happy aja, selalu gembira, selalu eling kalau kata orang Jawa. Iya. Fokus. Kalau misalnya lu di satu tempat itu nggak fokus, yang tadinya nggak ada apa-apa, mungkin saja akan mengundang mereka buat jadiin lu bahaya atau risiko-risiko yang lu nggak pernah pikir sebelumnya. Apa sih? Gila. Nah ini contohnya. Tuh. Ini. Anting gua. Ah. Ini kan Jadi semakin sering nindi. nyambat, semakin sering nyambat, jadi jadinya Koslet. koslet. Gila ya. Udah gila. Jadi bayarin lah. oh iya ini Nanda ini ada disclaimer satu bahwa Iya. tindakan atau apa namanya sebutannya tindakan ya menyambat atau menghadirkan Hati-hati. sosok lain yang ada di tempat liar. Iya bang, itu ada dari pohon jamblang ya. Nanti ya ketapang Tapang. jamblang. Jadi itu hanya dilakukan oleh profesional Iya, yang sudah terlatih. Mas Anda bisa dijelaskan kenapa Mas Anda bisa terlatih dan profesional? di Jadi bidang itu? nanti di part kedua aja. Di part kedua aja. Part dulu banyak dah Part pokoknya. kedua banyak deh. Jadi sebetulnya poinnya adalah untuk mediumisasi hati-hati. Jangan dilakukan jika Jangan tidak kalau memiliki misalnya bekal tidak ada atau bekal ataupun basic. nah Hati-hati. Sangat banget hati-hati. berbahaya. Aduh. Tuh, ini Don't try this app. koslet apa sih? Gila lu pada berdua. Balik dari gunung gila ya. Sambut setan gunung. Oh ya, nanti lanjut kita di part 2. Gua mau katanya. Apa sih? Jangan lupa lu beli tiket musik karena ini gak bakalan ada di YouTube Iya. dan di mana-mana. Itu Ini cuma ada sangat di tiket.com. eksklusif di tiket. Itu sangat eksklusif. exclusively Kenapa lu only harus beli? available on ticket.com. Kalau lu sayang sama gua, sama dia orang juga, lu harus beli. Karena ini gak ada tayang. Del, maafin Del. Gue cuma, ya nggak mau ya udah. Goyang mau, goyang. Oke, sampai ketemu nanti di part 2. Kita mau melanjutkan kepada tindakan-tindakan yang tidak sopan yang lainnya. Bagi Anda yang kurang berkenan, melalui 1000 2000 tidak akan membuat Anda miskin. Daripada karena kami ini mencuri, daripada kami merampok, copet, tolong lebih baik dibantu. kita meminta baik-baik ya. Kami. Di sini. Bapak, mohon maaf Pak, Bapak punya 1000-an nganggur Pak, silakan Pak, boleh taruh sini Pak. Buat tambahan. Gimana kayak tukang Udah kita aja yuk. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.